Everyone has their own struggles. Meeting different kinds of stories. Healing wounded hearts. Growing Christ-like. Everyone has their own struggles. Whatever struggle we are facing, let's learn to walk hand in hand. Shalom. Senang dan bersyukur 1 minggu sudah kita lewati di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga hari ini kita kembali bisa berkumpul untuk datang beribadah. Kiranya kita tidak menyia-nyiakan anugerah ini teman-teman. Kita mau datang beribadah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa kita. Kita mau mengikuti jejak sang pemazmur. Di dalam Mazmur 104 ayat 33 dan 34, pemazmur berkata, "Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan." Ini biarlah menjadi sebuah kerinduan buat kita semua juga. Selama kita ada, selama kita hidup, biarlah mulut kita tidak berhenti untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah begitu baik kepada kita. Pujian ini sekali lagi. Benar ya Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagi. Kami ingin bernyanyi bagimu. Selama ku karena Engkau memang layak mendapatkan segala pujian dan hormat. Aku hendak bermazmur bagimu. Pujian yang terbaik buat Tuhan kita teman-teman. Selama ku hidup.
selagi aku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. dengan penuh ucapan syukur katakan, Manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau memimpin menyertai kami hingga pada hari ini. Kami boleh datang berkumpul bersama-sama ya Tuhan, baik secara onsite maupun online. Biarlah kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah puji-pujian yang dari kami boleh dapat menyenangkan hati-Mu dan kami bisa lebih lagi mengenal Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. sungguh Engkau baik Tuhan, Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Mari kita masuk gerbangnya dan kita bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tulah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Tuhan itu baik untuk kita. Dia memelihara kita, Dia memberkati kita hingga hari ini. Mari kita keluarkan suara kita, kita menari, kita tiup kecapi, tinggikan dan besarkan, agungkan namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik,
akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya pujian ini mengingatkan kita kembali bagaimana kuasa kasih Allah sanggup mentransformasi kehidupan kita. Kiranya kuasa kasih Allah terus-menerus mentransformasi kita menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like the eagle, and now is all in you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face to face, knowledge of your love as you lead in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life and living every day by the power of your love. Mari kita bangkit berdiri. Katakan dengan segenap hati. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like the eagles, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Dengan lembut katakan, hold me close, let your love surround me. Bring me near, bring me near, draw me to your side, and let
and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Teman-teman, mari kita pejamkan mata. Tiba waktunya kita menghadap Tuhan, membawa hati kita, membawa dengan jujur hati kita di hadapan Tuhan. Ketika menjalani kehidupan di dunia ini, terkadang kita mencari solusi-solusi untuk bagaimana kita menjadi kuat, untuk bagaimana kita bisa terbang tinggi. Kita berusaha dengan sekuat tenaga kita, menggunakan intelektual kita, menggunakan apa yang kita punya, menggunakan kekuatan relasi pertemanan kita, orang-orang hebat yang kita kenal. Bahkan kadang-kadang kita jahat menggunakan orang lain, kita manfaatkan, kita rendahkan, kita gunakan untuk kita bisa naik tinggi. Dan kita lupa bahwa untuk bisa terbang tinggi di dunia ini, yang kita butuhkan adalah kasih Tuhan. Kasih yang besar yang membuat kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika dia terbang tinggi, dia terbang di dalam kasih Tuhan yang besar. Bukan memanfaatkan, bukan menjadi hebat dengan kekuatannya, tapi dia semakin tinggi. Karena kasih yang besar itu memampukan dia untuk mengasihi juga orang lain. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sebuah kerendahan hati, meminta ampun. Kalau terkadang kita ikut cara main dunia ini, kita tidak berpikir bagaimana kasih yang besar menginspirasi setiap langkah hidup kita sehari demi sehari. Dimanapun kita bekerja, gimana pun kita kuliah, berelasi dengan orang untuk boleh menjadi terang buat dunia ini. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Dan kembali mau belajar percaya bahwa kasih itulah yang akan memampukan kita terbang tinggi. Seperti Raja Wali yang melihat setiap hal yang ke bawah dengan mata yang berbeda. Dengan kasih Allah yang besar yang dinyatakan. Mari kita menghadap Tuhan dengan sebuah kerendahan hati. Tuhan, ampuni kami. Kalau ketika di dalam kehidupan kami pengen jadi hebat, kami pengen terbang tinggi, kami pengen dilihat orang, kami pengen semua mata memandang kepada kami. Dan itu kami kerjakan dengan kekuatan kami, dengan segala koneksi, bahkan kadang kami melukai orang lain untuk kami boleh mencapai posisi-posisi tertentu. Kami lupa Tuhan bahwa yang membuat kami terbang, yang membuat kami berbeda adalah kasih yang besar. Sehingga ketika kami terbang, kasih itu bisa melihat setiap tempat-tempat di bawah yang terkecil. Dan kasih itu bisa membawa kami turun untuk ke setiap tempat menyatakan kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mengampuni kami Tuhan. Dan kami percaya dengan kasih-Mu, Engkau akan membuat kami menjadi berkat buat setiap orang di luar sana yang membutuhkan kasih Tuhan. Terima pengakuan dosa kami dan berkati kami untuk hidup
Mari kita berdoa. Tuhan, kami butuh firman-Mu, kami butuh pertolongan-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap saudara-saudari kami yang sudah hadir, supaya kami boleh menemukan kebenaran dan hidup di dalamnya. Tuhan, bantu kami, berfirmanlah kepada kami, karena hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara sekalian. Shalom. Saya menyapa saudara yang ada di dalam gedung gereja dan juga saudara-saudari yang sedang beribadah bersama saya di tempat saudara masing-masing melalui streaming. Hari ini kita akan belajar satu tema yang penting, the value of transformation. Bagaimana kita memiliki transformasi di dalam kehidupan kita setelah kita percaya kepada Yesus Kristus. Saya mengajak saudara membuka Ibrani pasal ke-5. Ibrani pasal ke-5 mulai ayat ke-11 sampai dengan ayat ke-14. Ibrani pasal ke-5 ayat 11 sampai ke-14. Demikian firman Tuhan, peringatan supaya jangan murtad. Ayat 11 Ibrani pasal ke-5. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sekalipun kamu ditindau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, satu hari HP saya lowbat. Saya pergi charge, kemudian saya kerjakan yang lain. Sekitar 1 jam kemudian, saya periksa HP saya, ternyata baterainya bukan bertambah, tapi sudah hampir habis. Saya cek apakah sudah saya charge, ternyata sudah, saudara sekalian. Nah, ini adalah charger saya. Saudara tahu apa masalahnya? Masalahnya tidak saya nyalakan, saudara sekalian. Ya, ini sering terjadi. Dan saya sering diketawakan istri karena melakukan hal yang sama berulang-ulang. Saudara sekalian, kalau kita sudah charge, tapi kalau tidak dinyalakan, itu sama seperti tidak charge. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Saudara, hal yang sama terjadi dalam kehidupan penerima surat Ibrani. Mereka juga mengalami hal yang sama. Dari sudut waktu, kata Alkitab, mereka sudah seharusnya menjadi pengajar. Artinya mereka sudah dewasa, mereka sudah jadi orang yang dewasa secara rohani. Tapi mereka masih berkutat pada asas-asas pokok. Mereka masih perlu diajarkan tentang asas-asas pokok. Yaitu hal-hal yang sangat mendasar. Hal-hal yang tidak berhubungan dengan kebutuhan orang yang dewasa secara rohani. Lalu Alkitab mengibaratkan mereka seperti bayi yang masih perlu diberi susu. Jadi makanan mereka, asupan gizi mereka itu masih seperti susu. Bukan masakan keras, bukan makanan keras. Saudara sekalian, penulis kitab Ibrani mengatakan jemaat di Ibrani secara waktu. Mereka sudah lama jadi orang Kristen. Mereka seharusnya sudah bertumbuh. Mereka seharusnya sudah menjadi orang Kristen yang kuat. Mereka sudah seharusnya berbuah. Mereka sudah seharusnya menjadi berkat bagi orang banyak. Tapi mereka tidak menunjukkan bukti-bukti pertumbuhan. Dan mereka hidup di dalam kehidupan yang tidak menjadi berkat bagi sesama. Lalu penulis menggunakan manusia sebagai ibarat atas diri mereka. Saudara, kalau bayi baru dilahirkan lucu. Ya, saudara yang pernah punya bayi, saya pernah punya bayi. Ingat lucu, saudara sekalian. Kalau bayi lucu, ya, kemudian bukan hanya lucu. Bayi itu 100% tergantung kepada mamanya. Nah, saudara melihat ada satu keistimewaan dari ciptaan Tuhan. Binatang-binatang ya umumnya lahir itu sudah bisa mandiri. Ayam lahir, saudara sekalian, sudah bisa jalan, sudah bisa cari makan sendiri. Ular, cacing, semuanya bisa. Cuma manusia yang setelah lahir kalau ditinggal dia akan mati.
sangat tergantung kepada mamanya. Jadi bayi itu sangat tergantung kepada orang tua. Bayi 1 bulan diganti popok, 2 bulan, 3 bulan, saudara sekalian. Ya kalau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 3 tahun pakai popok itu saudara sekalian wajar ya. Tapi kalau 15 tahun masih pakai popok, saudara sekalian, itu tidak lucu. Jangan di sini ada yang masih pakai popok, saudara sekalian ya. Ya takut ngompol, saudara sekalian ya. Nggak ada ya. Mama, saya mau kencing ya. Sini mama bantu ya. Mama, saya mau mandi. Nah, saudara sekalian coba bayangkan, saudara di sini rata-rata mungkin berumur 20 tahun, 25 tahun. Saudara umur 25 tahun masih dimandi mama, saudara sekalian. Apa kata dunia, saudara sekalian ya? Lagi pacaran, lagi di mana? Lagi dimandiin mama, saudara. Saudara akan diketawakan. Saudara, itulah yang terjadi pada jemaat di pembaca surat Ibrani. Mereka seharusnya secara rohani, mereka itu sudah ya bertumbuh dewasa, bahkan sudah menjadi pelayan-pelayan yang menghasilkan buah yang diutus oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil. Tapi penulis surat Ibrani mengatakan, kalian masih perlu diajarkan dengan ajaran-ajaran dasar, asas-asas pokok. Seperti apa, saudara sekalian? Asas-asas pokok tentang kamu harus percaya Yesus Kristus, kamu harus baca Alkitab, kamu harus berdoa, kamu harus bersaat teduh. Masih ditanya, kamu berdoa tidak? Kamu saat teduh atau tidak? Kamu ibadah atau tidak? Ibadah ngantuk atau tidak? Kamu ibadah main HP atau tidak? Kamu ibadah dengar doa atau dengar khotbah atau tidak? Setelah itu asas-asas pokok yang diajarkan kepada orang-orang yang belum dewasa. Kalau kita sudah dewasa, kita tidak perlu diajarkan seperti itu, bukan, saudara sekalian? Apakah saudara masih diingat? Nanti malam jangan lupa gosok gigi ya. Nah, jangan lupa tidur ya. Bangun pagi jangan lupa mandi ya. Kalau saudara terus diingatkan seperti itu, saudara bilang, "Ma, saya sudah dewasa, saya sudah besar." Saudara sekalian, saya lahir di keluarga besar ya. Papa mama saya itu punya 11 anak dan saya anak bungsu, saudara sekalian. Nah, karena anak bungsu di hadapan mama, saya selalu seperti anak kecil, saudara sekalian. Saya juga merasa heran ya. Tiap kali mama telepon, itu ingatkan hal yang kecil. Kamu sudah mandi belum ya? Saya bilang, saya sudah pendeta, ya, saya sudah punya anak, saya sudah jadi dosen waktu itu ya. Tapi mama selalu menganggap saya anak kecil. Jangan lupa makan ya, katanya ya. Tapi itu menunjukkan kasih sayang seorang mama. Tapi itu tidak berarti mama lihat saya tidak mandi dan tidak makan, saudara sekalian. Tapi itu lahir dari naluri mengasihi. Tapi kalau saya diperlakukan begitu terus, saya akan marah, saudara sekalian. Saya kan tidak senang diperlakukan seperti itu. Tapi kalau saya diperlakukan seperti itu karena saya tidak menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, itu artinya something wrong. Masalahnya di saya, bukan masalahnya di mama. Setelah itulah hal yang terjadi kepada jemaat di pembaca surat Ibrani. Ya, mereka tidak mengalami pertumbuhan. Ya, saya menggunakan 3 ibarat. Mereka kalau pohon itu ibarat bonsai. Nah, bonsai itu hanya bagus sebagai barang hiasan. Tapi bonsai itu tidak menghasilkan buah. Ya, menghasilkan duit sih, saudara sekalian ya. Tapi bonsai itu tidak menghasilkan buah. Saudara tidak bisa makan buah dari pohon bonsai. Bisa, saudara sekalian? Nggak bisa. Setelah makan, saudara jadi bonsai ya. Nah, yang kedua di tengah-tengah itu adalah orang kerdil. Ya, saya tidak menghina orang kerdil. Tapi orang kerdil itu selalu dikatakan orang yang mengalami masalah di dalam pertumbuhan. Dia sudah berumur 30 tahun tapi badannya kecil, saudara sekalian ya. Nah, di dalam dunia lawak ada satu orang ya, siapa namanya itu yang kecil ya. Anaknya lebih besar dari dia, saudara sekalian. Saya pikir 2 tahun lagi anaknya yang gendong dia, saudara sekalian. Jadi lucu. Nah, ini tidak normal. Badan tidak bertumbuh ya. Kemudian yang ketiga pohon kue, saudara sekalian. Saya tidak tahu saudara suka kue atau tidak. Ada namanya kue bantat. Kue itu bantat artinya seharusnya dia berkembang. Tapi setelah dikasih dimasak dia tetap seperti gini, saudara sekalian. Jadi fungsinya ada 2. Yang pertama dimakan, yang kedua untuk lempar anjing. Kalau anjing datang, saudara sekalian, lempar, anjingnya mati. Jadi keras sekali. Jadi seharusnya berkembang tapi tidak berkembang. Seharusnya menghasilkan sesuatu yang menjadi berkat tapi tidak berfungsi dengan baik. Nah, apa indikasinya? Indikasi dari jemaat di pembaca surat Ibrani ada 2 ya. Yang pertama dicatat di dalam pasal 2 ayat pertama.
Di sana dikatakan mereka masih hanyut di bawah arus. Mari kita lihat Ibrani pasal 2, beberapa pasal di belakang. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Nah, penulis surat Ibrani secara halus memperingatkan para pembacanya, mari kita hati-hati mendengarkan firman Tuhan. Dan setelah kita dengarkan, kita internalisasikan, kita praktekkan di dalam hidup kita. Supaya kita jangan hanyut dibawa oleh arus. Nah, saudara, ini adalah satu peringatan kepada jemaat di sana. Nah, ketika penulis memperingatkan pembaca, itu artinya pembaca sedang ada indikasi mengalami masalah itu. Nah, saudara sekalian sedang duduk di sini, saya tidak perlu memperingatkan, hati-hati duduk supaya saudara jangan jatuh dari lantai 15. Saudara, kita tidak berada di lantai 15. Saya tidak perlu memperingatkan kalian ya, hati-hati saudara jangan jatuh ya dari lantai 15 ya. Nggak perlu saudara sekalian, karena kita semua duduk di bawah di lantai dasar. Demikian juga saya tidak perlu memperingatkan kalian. Hati-hati ya, semua pakai payung, nanti kena sinar matahari, badan kamu bisa kena kanker kulit. Enggak, saudara sekalian. Kita semua berada di dalam gedung tertutup. Ketika kita berada di dalam gedung tertutup, saya tidak perlu memperingatkan saudara untuk bawa payung. Supaya tidak kena hujan dan tidak kena panas. Demikian juga penulis tidak akan memperingatkan pembaca untuk hati-hati supaya tidak terbawa arus kalau mereka tidak sedang berada di dalam kondisi terbawa oleh arus. Apa artinya terbawa oleh arus? Terbawa oleh arus dalam bahasa aslinya adalah orang yang tidak punya pendirian. Secara kerohanian, secara iman, secara karakter, secara moral, mereka adalah orang yang tidak punya pendirian. Jadi mereka sudah lama percaya kepada Yesus Kristus dan sudah lama hidup katanya di dalam iman. Tapi mereka tetap tidak punya pendirian iman. Mereka ibarat pohon bambu yang tinggi, yang sebatang pohon bambu. Kalau angin dari barat terbang, saudara sekalian, dia akan geser ke timur. Kalau angin selatan datang, dia akan geser ke utara. Seperti itulah orang-orang penerima surat Ibrani. Mereka gampang terpengaruh oleh pergaulan. Ya, kata orang, bergaul dengan siapa akan jadi siapa. Ya, saya pernah cerita seperti ini ya. Saudara kalau bergaul dengan pemabuk, saudara lama-lama akan jadi pemabuk. Ya, saudara bergaul dengan siapa lagi? Penjudi, lama-lama jadi penjudi. Saudara bergaul dengan pedagang, saudara lama-lama jadi pedagang. Cuma satu yang tidak bisa. Apa itu? Saudara bergaul dengan pendeta, saudara selamanya tidak bisa jadi pendeta, saudara sekalian ya. Tapi kalau gaul dengan orang jahat itu gampang. Seperti itulah jemaat di penerima surat Ibrani. Mereka terpengaruh oleh orang lain. Mereka hidup di dalam perilaku yang persis sama dengan orang-orang dunia. Pikiran mereka sama, perilaku mereka sama, karakter mereka sama, keluarga mereka sama. Jadi orang-orang dunia hidup di dalam dosa, mereka juga terpengaruh hidup di dalam dosa. Orang-orang dunia berzina, mereka juga ikut berzina. Orang-orang dunia berjudi, mereka juga ikut berjudi. Mereka hidup dalam hura-hura. Mereka tidak memiliki kesaksian yang baik. Orang-orang yang mereka sebut Kristen itu, yang sudah lama jadi orang Kristen, tetap tidak punya pendirian. Jadi dia tidak bisa berkata, aku orang Kristen. Kalau kamu berdosa, saya tidak ikut kamu berdosa. Aku orang Kristen, kalau kamu menipu, saya tidak menipu. Aku orang Kristen, kalau kamu berzina, saya tidak ikut berzina. Dia tidak punya pendirian itu. Aku meskipun orang Kristen, zina, ayo sama-sama zina. Ya, judi, ayo sama-sama judi. Ya, melakukan dosa, ayo sama-sama melakukan dosa. Kenapa demikian, saudara sekalian? Karena imannya tidak kokoh. Karena hidupnya tidak mengalami transformasi. Ibarat sebatang pohon. Mereka menjadi bonsai, selamanya kecil. Tidak mengalami pertumbuhan. Sehingga berakar ke dalam semakin kuat, bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Nah, saudara sekalian, di dalam kehidupan mereka terpengaruh oleh pergaulan, terpengaruh oleh dunia. Nah, ada satu lagi yang bisa mempengaruhi kehidupan kita, yaitu dari dalam. Jadi hidup kita itu terpengaruh dari luar dan dari dalam. Dari dalam itu apa? Emosi, ya, kejiwaan, psikologis. Hari ini banyak orang hidup tidak punya pendirian emosi yang mantap. Tidak punya pendirian psikologis yang mantap. Ya, jadi hidupnya
diswing oleh moodnya. Kadang moodnya baik. Kalau moodnya baik dia senang sekali. Seluruh dunia seperti musim semi, saudara sekalian. Kalau moodnya lagi tidak baik, seluruh dunia jadi seperti musim gugur ya. Dia lihat di mana-mana ada kuburan, dia lihat muka saudara seperti kuburan, saudara sekalian. Jadi orang seperti itu diswing kiri, swing kanan oleh moodnya dan hidupnya tidak mantap. Dan imannya itu tergantung kepada moodnya, kepada emosinya. Seorang Kristen yang benar adalah iman kita bukan tergantung kepada pergaulan, iman kita bukan tergantung kepada emosi, bukan tergantung kepada keadaan psikologis. Tapi iman kita tergantung kepada kebenaran firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Itu yang kita percaya. Apa yang menjadi janji kebenaran firman Tuhan. Di atas dasar itu kita membangun iman kita dan membangun kehidupan kita. Jadi jemaat pembaca surat Ibrani, ya penulis surat itu mengatakan, aku lihat hidupmu. Meskipun kamu sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen, tapi kamu tidak ada bedanya dengan orang-orang yang bukan Kristen. Kamu dipengaruhi oleh dunia. Kamu bukan mempengaruhi dunia. Saudara ingat baik-baik kalimat ini. Kita jangan dipengaruhi oleh dunia. Tapi kita harus hidup masuk ke dalam dunia dan mempengaruhi dunia. Karena kita ini adalah garam dan kita ini adalah terang. Terang tidak pernah dipengaruhi oleh gelap. Yang ada adalah terang mengusir gelap. Garam tidak pernah dipengaruhi oleh sekitar. Yang ada adalah garam hadir dan semua makanan menjadi asing. Saudara sekalian, mengapa jemaat di pembaca surat Ibrani itu hidupnya tidak punya pendirian, tidak bisa mempengaruhi karena mereka tidak punya dasar iman yang kuat. Yang kedua, Alkitab memberikan bukti. Mereka itu memiliki hati yang jahat seperti Israel di padang gurun. Jadi penulis mengatakan, kalian ini punya indikasi seperti bangsa Israel, nenek moyang kita, nenek moyang mereka. Ya, ketika mereka berada di padang gurun. Saudara, bangsa Israel di padang gurun itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama, mereka itu memiliki mental budak. Ya, karena mereka 400 tahun menjadi budak, lahir menjadi budak. Tanya papa kamu kerja apa? Budak, ya. Nah, papanya papa apa? Budak, ya. Ya, papanya papa apa lagi? Budak. Tanya sekali lagi, kamu budak, gitu ya. Jadi budak, saudara sekalian. Jadi dari kecil dia sudah tahu budak. 400 tahun jadi budak. Mental budak adalah mental yang tidak mandiri. Mereka tekar tengkuk, kepalanya keras, tidak mau dibicarakan. Dan satu hal lagi, saudara sekalian. Mereka adalah bangsa yang tidak tahu berterima kasih. Mereka adalah bangsa yang tidak tahu bersyukur. Baru saja Allah memimpin mereka melewati Laut Tebrau, di mana di kiri kanan ada dua dinding besar, dua menara besar. Ini air, mereka berjalan di bawah. Kemudian setelah mereka lewat, mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Lalu Tuhan menutup airnya dan bangsa Mesir itu ditutup. Firaun dengan kereta-keretanya semua ditutup. Baru saja mereka lihat, waktu mereka tidak temukan air, mereka bilang apa? Tuhan ada atau tidak sih? Jangan-jangan Tuhan itu tidak ada, ya. Kamu ini Musa jahat. Aku tahu kenapa kamu memimpin kamu keluar dari Mesir. Supaya kamu mati semua di padang gurun ini dengan mati kehausan, tidak ada air. Ini namanya bangsa yang tidak berterima kasih. Sama seperti kamu kasih makan, ya, seekor anjing. Sudah makan kenyang. Dari mulutnya itu masih ada sisa-sisa makanan. Kemudian anjing itu menggunakan mulut yang sama datang menggigit kamu, saudara sekalian. Ya, jadi anjing yang sama kamu masih kasih makan dan sisa makanan itu masih ada di mulutnya. Dia datang menggunakan mulut yang sama, gigit tangan kamu, gigit kamu, kaki kamu. Kamu bilang namanya juga anjing, ya, tidak tahu diri, saudara sekalian. Tapi bangsa Israel bukan anjing. Bangsa Israel adalah manusia, tapi mereka adalah bangsa yang tidak berterima kasih kepada Allah. Demikian juga kehidupan penerima surat Ibrani. Mereka hidup diberkati Tuhan, tapi mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan. Saudara sekalian, hati yang tidak bersyukur itu adalah satu dosa yang sangat besar, yang sangat mempengaruhi kehidupan kita.
Ketika kita tidak bersyukur, kita tidak mengakui bahwa hidup kita berasal dari Tuhan. Tidak berasal dari tangan Allah. Kita tidak mengakui berkat kita itu datangnya dari Tuhan. Ketika kita tidak bersyukur, maka kita membanggakan diri sendiri. Membanggakan prestasi kita. Itulah sebabnya Tuhan marah kepada orang Israel. Terus kalian coba kita pause sebentar. Kita selidiki, adakah jejak-jejak? Adakah sifat-sifat yang dimiliki oleh pembaca surat Ibrani itu ada di dalam hati kita, ada di dalam diri kita. Saudara, apakah kita sudah tumbuh? Apakah kita punya pendirian? Aku ini orang Kristen. Aku ini anak Tuhan. Aku punya iman seperti ini. Aku punya karakter seperti ini. Aku punya kesucian seperti ini. Kalau seluruh dunia berdosa, aku tidak mau berdosa karena aku anak Tuhan. Kalau seluruh dunia menipu, aku punya pendirian. Saudara sekalian, kita punya pendirian atau lebih gampang diombang-ambingkan di bawah arus seperti pasal 2 ayat 1. Saudara, di dalam kehidupan kita, pernahkah saudara berada pada satu momen di mana saudara berlutut di hadapan Tuhan dan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan saudara berkata, Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku ada sebagaimana aku adanya hari ini. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Aku bisa hidup, aku bisa makan, aku bisa berpakaian, aku bisa sekolah, aku bisa punya teman. Aku tidak kekurangan apapun juga. Semua karena anugerah Tuhan. Atau kita lebih sering mengatakan, ya take it for granted. Ya memang begitu. Ya saya lahir pada zaman ini. Ya memang seperti ini, mau apa lagi? Ya saya punya pakaian, saya punya makanan. Peduli apa amat sama Tuhan. Kalau kita mengalami masalah, kita baru bertanya, mana Tuhan, mana Tuhan? Saudara sekalian, seringkali kita seperti bangsa Israel. Ketika Tuhan pimpin mereka melewati Laut Tebrau, mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan. Mereka menganggap itu adalah satu kewajaran. Tapi ketika mereka menghadapi masalah, mereka bertanya, mana Tuhan, mana Tuhan? Katanya Tuhan pimpin kita. Saudara, itu bangsa yang kurang ajar. Seringkali kita hanya mencari Tuhan dan cenderung menyalahkan Tuhan ketika hidup kita menghadapi masalah. Dan kita sering melupakan Tuhan dan menganggap diri kita hebat. Menganggap itu semua pencapaian dan hasil kita. Kalau kita dalam keadaan sukses. Saudara, itulah pengalaman hidup orang yang tidak dewasa secara rohani. Orang yang tidak berbuah. Orang yang tidak bertumbuh. Saudara, pertanyaan berikutnya Alkitab memberitahukan. Apa penyebabnya? Mengapa mereka seperti itu? Mengapa mereka tidak bertumbuh? Saya kasih gambar keong, saudara sekalian. Keong itu apa cirinya? Jalannya lambat, saudara sekalian. Ya, saudara, jalannya lambat. Jadi Alkitab memberikan dua penekanan. Penekanan di sana adalah lamban. Karena kamu lamban. Yang kedua adalah karena kamu lamban dalam hal mendengarkan. Saudara, kunci transformasi kehidupan rohani kita itu terletak pada dua kata ini. Lamban dan mendengarkan. Kalau kita ingin transformasi, kita tidak boleh lamban. Dan kalau ingin mengalami transformasi, ingin mengalami pertumbuhan kerohanian kita, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Apa arti kata lamban? Dalam bahasa aslinya kata lamban itu artinya malas. Lamban artinya tidak peduli. Lamban artinya tidak berubah. Penulis berkata, kenapa kamu tidak bertumbuh? Kamu tidak bertumbuh karena kamu malas mendengarkan firman Tuhan. Kamu tidak bertumbuh karena kamu sudah dengar, kamu tidak peduli dengan firman Tuhan. Kenapa kamu tidak bertumbuh? Kamu tidak bertumbuh, tidak mengalami transformasi. Karena kamu sudah dengar firman Tuhan. Kamu sudah paham firman Tuhan. Kamu tidak mau berubah oleh firman Tuhan. Saudara sekalian, itulah masalah dari penerima surat Ibrani. Mereka lamban, mereka tidak dengar-dengaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, penulis mengingatkan supaya kita memiliki pendengaran yang benar.
Mendengarkan dengan benar. Artinya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita harus mendengarkan dengan memahami. Setelah kita memahami, kita menyetujui. Setelah kita menyetujui, kita memiliki, menganggap itu adalah kebenaran kita. Dan setelah kita menganggap itu kebenaran kita, baru kita mempraktekkannya. Saya kasih contoh. Saudara, firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita dengar, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita dengar berulang-ulang. Pertanyaan kedua, kamu ngerti nggak apa artinya? Pertanyaan ketiga, setelah kamu mengerti, kamu setuju tidak? Pertanyaan keempat, setelah kamu setuju, kamu jadikan itu kebenaranmu atau tidak? Saudara sekalian, seringkali ketika kita mendengar khotbah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kita paham, kita setuju, tapi kita bilang itu kan dia, itu kan Tuhan. Dan kita tidak menjadikan itu sebagai kita, saya. Dan setelah saya menyetujui, saya baru mempraktekkannya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita lihat pembantu di rumah kita, sudah kerja keras setengah mati. Kita mengasihi dia seperti mengasihi kita sendiri. Kita coba bekerja sama dengan dia, membantu dia. Atau memberi apresiasi kepada dia. Tidak lagi membentak-bentak dia. Ketika dia melihat orang lain punya masalah, kita melihat orang itu seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita ingat firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita paham harus membantu dia. Kita setuju harus membantu dia. Tapi itu belum cukup, saudara sekalian. Setelah kita setuju membantu dia, maka kita jadikan itu sebagai prinsip hidup kita. Aku harus membantu dia. Itu belum cukup. Baru cukup kalau kita mengulurkan tangan dan membantu dia. Saudara, itulah prinsip transformasi di dalam kehidupan kita. Dikatakan susah, gampang. Dikatakan gampang, juga susah. Kuncinya apa, saudara sekalian? Kuncinya adalah apakah kita memiliki kerinduan kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan, mendengarkan dalam pengertian, memahami, menyetujui, memiliki, dan mempraktekkan. Itu adalah kunci daripada transformasi di dalam kehidupan. Dan hasilnya, saudara sekalian, hasil transformasi di dalam ayat 14 berkata, panca indera kita terlatih. Saya lihat, coba tes. Saudara sekalian, saudara baca dengan teliti ayat ini. Apa kita yang terlatih? Apa kita yang menjadi terlatih kalau kita mengalami transformasi? Halo Bandung. Apa? Tertulis kok. Apa? Panca indera. Panca indera itu apa? Kita punya 5 indera. Indera perasa, indera pengecap, indera penglihatan, indera pendengaran. Nah, saudara sekalian, dalam bahasa aslinya itu bukan panca indera. Dalam bahasa aslinya itu adalah indera moral kita. Moral kita itu menjadi terlatih. Terlatih untuk membedakan baik dan buruk. Ya, saya pernah membaca artikel. Saudara, saya mau tanya saudara, mana lebih mudah dipukul? Lalat atau nyamuk? Mana lebih gampang dipukul? Nyamuk ya, apalagi kalau dia sudah gigit. Saya suka kalau nyamuk itu gigit ya. Saya biarin saudara sekalian. Sampai dia bengkak besar baru saya pukul. Puas saudara sekalian. Sama darah-darahnya ya. Nyamuk. Tapi kalau lalat itu kita belum sampai itu. Nah, saya baca artikel di Kompas mengatakan lalat itu punya satu antena indera yang sangat sensitif sehingga dia bisa membaca. Ketika ada ancaman dari jauh dia sudah sinyalnya langsung bunyi. Seperti itulah kata firman Tuhan. Kalau kita terus membaca, memikirkan, menyetujui, kemudian memiliki dan mempraktekkan, maka hati kita, pusat hidup kita, yang kalau kita mau sebut pakai istilah keren, world view kita, pusat pengambil keputusan kita di dalam diri kita,
Itu akan terlatih oleh firman Tuhan, terbentuk oleh firman Tuhan. Sehingga pusat pemilihan pengambil keputusan kita itu akan memiliki kesensitifan yang luar biasa dan kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Kita perlu firman Tuhan untuk melatih. Kita perlu firman Tuhan untuk membentuk kita. Saudara sekalian, setiap hari kita menerima ribuan tawaran. Setiap hari kita menerima dan mengambil ribuan keputusan. Itu berhubungan dengan keuangan, dengan relasi, dengan teman, orang tua, pacar, teman. Dalam kesucian hidup, dalam pemakaian waktu, pemanfaatan gadget, pelayanan, perilaku. Setiap hari saudara sekalian. Ribuan tawaran dan ribuan keputusan yang akan kita ambil. Dan ribuan tawaran itu bagaimana kita tolak dan bagaimana kita terima. Ribuan keputusan itu bagaimana kita ambil dan bagaimana kita mengambil, menentukan. Semua terpusat kepada satu hal, yaitu worldview kita. Pusat hidup kita yang tadi kata Alkitab itu panca indera, bukan panca indera. Tapi indera kita. Pusat hidup kita. Kalau pusat hidup kita itu dikuasai oleh firman Tuhan, maka amanlah hidup kita. Tapi kalau pusat hidup kita berada di tangan diri kita, egoisme kita, atau pandangan dunia, maka hidup kita selamanya akan menjadi kalau kue kita kue bantat. Kalau pohon kita pohon bonsai. Kalau hal-hal lain kita tidak bertumbuh dan tidak memuliakan Tuhan. Hari ini firman Tuhan berkata kepada kita. Allah ingin kita mengalami transformasi. Bukan pohon bonsai, bukan orang kerdil, bukan kue bantat. Tapi indera moral kita terus dimurnikan oleh firman Tuhan. Terakhir, satu kalimat yang perlu saya ucapkan. Kalau saudara mau menjadi orang Kristen yang bertumbuh, kalau saudara mau menjadi orang Kristen yang berbuah, saudara tidak bisa tidak baca Alkitab. Saudara tidak bisa tidak dengar firman Tuhan. Saudara tidak bisa tidak baca Alkitab, tidak memahami, tidak memiliki, dan tidak mempraktekannya. Kalau saudara mencoba menggunakan cara-cara lain supaya kerohanian saudara bertumbuh, tidak bisa. Hanya satu yang bisa mengubah indera moral kita tadi itu, worldview kita itu firman Tuhan yang terus menerus melatih, membentuk, memurnikan dan menjadikan indera kita itu sensitif dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dengan segala jemaat di sepanjang abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita memberikan sedikit daripada apa yang Tuhan telah berikan. Shalom teman-teman. Tiba waktunya untuk memberikan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Persembahan bisa dilakukan dengan meng-scan barcode atau ditujukan ke nomor rekening yang tertera di poster. Mohon mencantumkan angka 3 di belakang nominal persembahan. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi. Berikut ini adalah Sinius edisi 10 Juli 2022. Minggu depan, tanggal 17 Juli melanjutkan tema Worldview, Guru Injil Johan Nugroho akan membawakan firman Sacred and Profane.
Mari bersama belajar cara mengartikan kitab Injil di Sing Study berikutnya hari Selasa 12 Juli jam 8 malam bersama Guru Injil Denny Afrianto. Dengan sikap hormat dan takut kepada Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita buka hati kita, menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. It is my Lord God who made me. It is my Lord God who called me. It is also my Lord God who sent me. All that I am, it is the grace of God. Each of us are living our own individual story. Some are trying to heal their wounded hearts. The others are growing to be more Christ-like. We may be different from one another, but all in all, let's learn to walk hand in hand. Sing, to knit, to heal, to grow together.